Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Smart listeners, belajar seharusnya menjadi hal yang mudah dan sangat gampang untuk dimengerti ya, sebab otak kita ini diciptakan dan juga dirancang untuk belajar seumur hidup. Bahkan makanan otak kita adalah ilmu pengetahuan baru, di mana belajar menjadi sulit karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara belajar, begitu pula kepada anak-anak kita. Nah, di malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning akan membahas 10 problem-problem belajar real yang paling menjadi permasalahan kegiatan belajar anak baik di kelas maupun di bangku sekolah, mulai dari berkonsentrasi, mencatat, menghafal, menghitung, dan masih banyak lainnya. Mari kita simak bersama Smart Parenting and Creative Learning, tentunya bersama dengan Mr. Brand Pak Sutanto Windura. Selamat malam Pak Tanto. Selamat malam Mbak Maria, juga selamat malam Smart Listener yang genius dan kreatif. Ya, sebaik Pak Tanto. Di edisi kali ini, Kamis 18 Mei ya, kita akan berbincang membahas mengenai 10 problem belajar pada anak, Pak Tanto. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Pak Tanto bisa menjelaskan pengertian dari kesulitan belajar pada anak itu sendiri seperti apa, Pak Tanto? Silahkan. Oke, baik. Nah, Smart Listener dan khususnya Anda para orang tua yang mungkin banyak mendengarkan talk show ini atau mungkin anak-anak yang sudah dewasa atau mahasiswa, kalau anak kecil jarang dengerin radio. Ya, jadi belajar adalah kewajiban dari anak-anak kita dan otak kita dirancang dan diciptakan untuk belajar setiap saat. Makanan otak kita adalah ilmu pengetahuan baru. Kalau kita berhenti belajar sesuatu yang baru, otak menganggap tidak ada gunanya lagi, maka akan banyak sel otak yang mati. Karena belajar sesuatu yang baru akan membentuk dendrites baru yang membuat kita ini nggak cepat pikun, begitu ya. Jadi mau nggak mau harus belajar. Makin tidak mudah, makin tua, makin belajar lebih banyak. Nah, jadi mestinya belajar ini mudah karena makanan otak kita ilmu pengetahuan, ya. Tapi kok ternyata kenyataannya susah. Kenyataannya susah. Nah, ini tidak lain karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara belajar. Alias how to learn. Kita hanya disuapi, hanya dimasukin, dijejalkan what to learn. Materi-materi belajar. Nah, kali ini dalam talk show ini saya akan mencoba mengemas talk show ini dalam konteks Smart Creative Learning, Brain Based Learning, belajar berdasarkan manajemen otak, di mana akan menuju pada percepatan belajar dan kemandirian belajar dengan mengupas problemanya. Nah, tentu kalau problema sudah terangkat, tentu akan saya berikan solusinya. Ya. Semoga ini tepat walaupun ini hari libur, begitu ya. Yes, betul. Tetapi besoknya masih masuk, lalu juga saya yakin semua putra-putri Anda yang ada di bangku sekolah ini menjelang istilahnya ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas. Nah, ini akan sangat praktikal apa yang saya bahas ini. Semoga membawa banyak solusi kepada smart listener, khususnya para orang tua, para guru, para pengajar bimbel, dan lain-lain. Oke, baik. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini jadi memiliki problem dalam belajar? Apakah hanya karena para orang tua atau para pengajar ini tidak bisa memberikan how to learn yang baik kepada anak sehingga anak mudah menangkap materi-materi pembelajaran ini, Pak Tanto? Oke, baik. Nah, ini masalahnya, maaf ya, guru pengajar sudah cukup sibuk untuk memberikan what to learn sesuai dengan RPP pengajaran, ya. Nah, tentu memang seperti yang tadi saya sampaikan, bukan tidak sempat lagi, memang tidak bisa membekali cara menyerap materi tersebut alias how to learn. Ya. Saya sudah 21 tahun memberikan
mentraining banyak guru sekolah dari Aceh sampai Papua, tentu belum semuanya ya. Artinya memang teknik-teknik how to learn ini kalau nggak dipelajari, nggak ada orang yang sadar bahwa cara memahami itu bisa dipelajari, cara mencatat bisa dipelajari, cara membaca konsentrasi bisa dipelajari, cara membaca cepat bisa dipelajari, cara menghafal cepat banyak anti lupa bisa dipelajari. Ya, Oke. kita selalu bicara matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan lain sebagainya alias what to learn. Ya, jadi bukan salah pengajar juga, mohon maaf. Ini memang harus dipelajari sendiri oleh para siswa untuk bagaimana lebih cepat menyerap pelajaran tersebut. Karena 90% permasalahan belajar adalah cara menyerap materi itu, bukan kurangnya materi. Satu kelas ada banyak siswa, bukunya sama semua kok. Tapi ternyata satu kelas ada yang menyerapnya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang susah konsentrasi, ada yang gampang konsentrasi, dan lain sebagainya. Ya, masalahnya di penyerapan materi, bukan materinya kurang, nggak komplit, bukan. Hanya ada di talk show ini, di buku-buku yang memang membahas soal teknik-teknik how to learn, teknik-teknik belajar. Ya, Oke. Lalu kita masuk ke 10 problem belajar anak yang dialami saat ini, Pak Tanto. Mungkin kita mulai dari satu-satu dulu. Ya, memang mestinya saya nggak tahu, kayaknya nggak akan selesai satu sesi ini, tapi saya sangat berharap smart listener ini mengangkat semua permasalahan yang ada. Saya berangkat dari permasalahan, bukan berangkat dari tips. Jadi artinya kalau Anda bisa mendengarkan talk show ini sampai berapa seri ke depan, saya nggak tahu, sampai 2 seri atau 3 seri, ya, tentu akan sangat bagus mengetahui peta permasalahan semuanya. Ya, oke, saya berikan menunya dulu, gambaran besar apa yang kita bahas dalam mungkin 2 atau 3 talk show ke depan. Yang pertama adalah permasalahan konsentrasi. Ya, permasalahan konsentrasi. Kedua adalah permasalahan memahami materi yang diberikan. Kita nggak pernah diajari cara memahami, cara berkonsentrasi nggak ada. Kamu konsentrasi dong, iya, tapi bagaimana caranya? Apakah melotot? Ya enggak, pikirannya ke tempat lain ya sama saja. Ya, padahal konsentrasi itu adalah akibat, bukan sebab. Jadi Anda harus tahu sebabnya dulu kenapa tidak bisa konsentrasi. Nah, kalau itu diatasi akan otomatis konsentrasi. Jangan langsung disuruh konsentrasi. Ya. Jadi pertama, berkonsentrasi itu permasalahan dasar. Kedua adalah memahami. Ketiga adalah membaca. Keempat adalah mencatat. Take a note. Pada level yang lebih tinggi namanya make a note, bukan take a note. Lalu yang kelima adalah menghafal. Nah, saya rasa kegiatan belajar semua otak-atiknya ke sana. Permasalahannya, anak saya nggak bisa konsentrasi. Anak saya kalau membaca nggak fokus. Udah baca kayaknya nggak ada yang masuk. Anak saya susah banget hafalan. Ya. Anak saya diajarin nggak paham-paham. Hafal sih nggak ada masalah, tapi nggak paham. Gitu. Anak saya ini, ya memang gurunya modelnya seperti itu, nggak memerintahkan dicatat langsung, ya yang penting dicatat. Nah ternyata dia nggak bisa ngejar nyatetnya kurang-kurang. Urusannya muter-muter di situ saja. Ya. Nah kira-kira 5 ini. 5 ini tapi ada anak-anaknya sehingga mungkin jadi 10. Nah kita nggak usah pusing soal 10 problema belajar. Karena kadang bisa jadi 12, bisa jadi 13. Tapi 5 permasalahan dasar inilah yang akan kita kupas satu persatu. Supaya Anda, para orang tua khususnya, ya, saya yakin banyak yang mendengar orang tua dan juga guru pengajar, tahu solusinya bagaimana. Yes, nah, mencari solusi. Ya, mencari solusi dari 5 hal tadi yang disebutkan oleh Pak Tanto. Yang pertama, permasalahan konsentrasi, kemudian memahami materi, membaca, mencatat, dan menghafal. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut lagi di sesi berikutnya, Pak Tanto. Kita tahan dulu. Dan kami mengundang Anda juga, smart listeners yang ingin berpendapat, berkomentar, ataupun bertanya, silahkan langsung di 0812 11 12 959. Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Mr. Bren Sutanto Windura segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Di topik kita malam hari ini 10 problema belajar pada anak. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Tanto ada 5 hal yang harus kita kasih tahu nih bagi para orang tua, pendidik, ataupun juga pada anaknya itu sendiri. Ada 5 hal yang harus dipahami agar bisa baik dalam belajar, yaitu permasalahan konsentrasi, memahami materi, kemudian bagaimana membaca yang baik dan benar agar materi itu bisa dengan mudah diserap, kemudian mencatat dan menghafal. Mungkin kita akan bedah satu-satu Pak Tanto, mulai dari permasalahan konsentrasi ini yang kadang orang nggak ngerti bagaimana sih cara konsentrasi yang benar agar bisa sangat memahami materi itu. Silahkan Pak Tanto. Oke, baik, Smart Listener. Jadi kita mulai dulu, ada 5 permasalahan. Satu soal konsentrasi, soal memahami, soal membaca, soal menghafal, soal mencatat. Ya, kita tahu itu adalah bagian tidak terpisahkan dari kegiatan belajar anak, gitu ya. Oke, yang pertama konsentrasi. Ini musuh besar dari anak-anak kita. Ya, sekali lagi saya sudah banyak bicara pada talkshow sebelumnya. Konsentrasinya adalah suatu akibat, bukan sebab. Jadi Anda tidak bisa ujuk-ujuk minta anak konsentrasi padahal sebabnya masih berlangsung. Ya, konsentrasinya akan gagal terus. Tidak bisa terbentuk konsentrasinya. Anda harus memastikan sebab tidak bisa konsentrasi ini hilang atau diatasi. Karena anak nggak bisa konsentrasi itu bukan maunya. Ayo kamu belajar. Oke, masuk ke ruangan. Yes, saya mau tidak konsentrasi, mau ngelamun aja. Enggak ada yang seperti itu. Ya, di rapat orang ngelamun nggak ada yang saya memutuskan untuk melamun selama rapat, nggak ada. Tapi tiba-tiba melamun. Ya, oke, paham ya? Oke, jadi apa sebabnya supaya kita ini bisa konsentrasi? Dan apa sebabnya yang menyebabkan anak tidak bisa konsentrasi? Ini semua adalah balance-nya atau tidak balance-nya kerja otak kiri dan otak kanan kita. Kalau otak kanan dan otak kiri bekerja bersamaan, maka otomatis akan konsentrasi. Contoh, kita bahas sedikit ya. Otak kiri, otak kanan itu apa? Itu adalah otak inteligensia kita, yang letaknya di neokortex, yang kerut-kerut. Ini adalah penelitian dari Roger Walcott Sperry yang memenangkan hadiah Nobel di tahun 1981. Jadi otak kiri itu disebut dengan otak logika, tapi isinya nggak cuma logika ya. Dia mengatur organ tubuh sebelah kanan,
dia mengatur informasi berupa kata-kata. Saat dia membaca, otak kirinya overload, kanannya nganggur, gitu ya. Saat dia menulis, pakai tangan kanan, kecuali yang kidal, yang ditulis kata-kata, otak kiri lagi. Saat dia bicara, saat dia mendengarkan, entah dari gurunya, entah dari orang lain, itu adalah otak kiri dominan sekali. Lalu logika, urutan, membaca dari kiri ke kanan, halaman 1, halaman 2, melihat sebutkan prasasti dari kerajaan Tarumanegara 1, 2, 3, 4, 5 itu urut. Saluran pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan itu urut. Kiri dominan sekali. Satu warna itu otak kiri. Sifatnya ingatan jangka pendek. Pengetahuan. Nah, lalu otak kanan itu berhubungan dengan warna-warni, dengan konsep yang lebih besar. Konsepnya artinya lawan dari analisis. Otak kiri analisis ya, menganalisis. Senang sekali. Kalau otak kanan sebaliknya, sintesis, menyimpulkan. Jadi menyimpulkan itu seperti apa sih? Kalau Anda tanya ke anak Anda, hari ini kamu pelajaran apa? Oh, ada pelajaran sains. Oke. Berapa menit? 40 menit. Oke, coba ceritain sedikit. Kamu diajarin sains apa sih? Nah, anak menceritakan 1 menit. Dari 40 menit jadi 1 menit. Itu pasti kegiatan sintesis konseptual. Mengkerucutkan, menyimpulkan. Tentang ini loh. Dia lagi berpikir moda, berpikir sintesis, bukan analisis. Tapi kalau analisis, coba kenapa kok apa itu daun itu warnanya hijau? Wah, dia menjabarkan karena ada klorofil gini-gini. Nah, itu otak kiri. Lalu gambar, warna-warni, irama, melamun, itu adalah bentuk, dimensi, itu adalah otak kanan. Ya, Pak. Nah, kembali ke soal konsentrasi. Kalau otak kiri kanan digunakan bersamaan, balance, maka timbul konsentrasi. Fokus. Contohnya, saat anak nonton film, dia fokus. Nonton kartun, fokus. Suruh belajar, nggak fokus. Balik nonton film, fokus. Padahal anaknya sama, otaknya sama loh. Saat main games, ada urutan, ada logika, ini musuh, ini teman, jangan dipukul. Ada skor, ada angka. Oh ya, otak kiri juga angka ya. Oke. Tapi gambar, warna-warni, musik, imajinasi, nanti endingnya gimana ya? Gambar, cerita, otak kiri kanan main semua. Saya yakin anak Anda kalau doyan main games, dia fokus, dia konsentrasi. Tapi balik suruh belajar, tidak konsentrasi lah. Nah, padahal orangnya sama, anaknya sama. Ya. Betul. Ya, jadi dari sini udah ketahuan, oh kalau begitu kalau mau anak saya akibatnya konsentrasi, sebabnya saya mesti memastikan otak kiri kanannya balance, bekerja bersama-sama. Oke. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Pantas ada lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu adalah sebuah metode yang lebih untuk menghafalkan sebuah pembelajaran ya Pak Tanto. Selalu akan lebih bagus kalau kita gunakan kedua belah otak jenius kita, otak kiri, otak kanan. Seperti halnya kita punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga. Anda mau lari cepat tapi 1 kaki diikat, atau 1 tangan aja diikat. Anda nggak bisa mengayunkan tangan saat lari. Pasti Anda nggak bisa lari kencang. 1 tangan diikat ke badan gitu. Anda cuma pakai tangan kiri sambil lari, kakinya nggak diikat, pasti nggak bisa juga. Nggak bisa bagus. Kadang Anda nggak imbang, tiba-tiba jatuh menggelinding aja gitu ya. Ya, berarti metode belajarnya adalah dengan penggunaan warna, musik, atau mencampurkan hal tersebut Pak Tanto. Tepat sekali. Habis ini saya akan setelah bahas sebabnya kenapa nggak bisa konsentrasi, tentu saya akan bahas solusinya supaya memastikan anak Anda bisa konsentrasi. Jadi antara mau dan tahu, nah ini kan prinsip Sprite ya, ku tahu yang ku mau ya. Maunya sih konsentrasi, tapi nggak tahu bagaimana cara konsentrasi. Sekarang ku tahu yang ku mau. Jadi tahu, jadi mau, jadi tahu ya. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Tanto, kita akan sambung di sesi Berarti berikutnya. masuk ke sesi ketiga ya. Ini baru soal konsentrasi ya. Yes, betul. Baru soal 2 sesi konsentrasi atau 3 masih sesi. ada 4
problem lagi yang harus kita bahas, tapi kita pelan-pelan saja agar mudah diterima Pelan-pelan oleh aja. semua listeners ya. Baik, Jangan, karena saya nggak akan menjejalkan langsung begini tips supaya konsentrasi, padahal Anda nggak tahu sebabnya. Nah, jangan yes, sampai Anda betul. berpikir Pak Tanto ini ngasih tips konsentrasi banyak, kan tergantung anaknya dong. Dia Yes, bisa betul sekali. konsentrasi atau enggak. Karena Yes, siapapun bisa aja tidak konsentrasi. Tapi selalu yes. main games, baca komik, nonton film, konsentrasi. Harus tahu apa yang terjadi di otaknya terlebih dahulu. Ya. Yes, betul sekali. Kita sudah tahu penyebabnya apa, nanti di sesi berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana untuk kita bisa fokus berkonsentrasi di sesi berikutnya, dan kami masih mengundang Anda untuk berpendapat dan juga bertanya bersama dengan Pak Tanto di topik kita malam hari ini, 10 problema belajar anak. Anda juga bisa langsung komen di live YouTube streaming Smart FM. Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Mr. Brand Sutanto Widura segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Di topik malam hari ini 10 problema belajar anak, dan di sesi sebelumnya tadi sudah kita jelaskan sedikit mengenai permasalahan konsentrasi, di mana konsentrasi ini adalah suatu akibat karena tidak balance-nya otak kanan dan juga otak kiri. Tadi sudah sedikit jelaskan sebabnya oleh Pak Tanto kenapa bisa tidak balance ini. Kemudian kita masuk untuk bagaimana sih Pak Tanto agar kita tuh bisa fokus untuk berkonsentrasi. Silahkan Pak Tanto. Oke, baik. Nah, smart listener, khususnya para orang tua, tadi sudah dijelaskan sebabnya anak bisa konsentrasi dan tidak bisa konsentrasi. Nah, sekarang permasalahannya supaya bisa konsentrasi bagaimana? Ya, tinggal bagaimana kita memfotokopi cara kerja otak anak. Nonton film, main games, dan baca komik. Berarti dia bisa konsentrasi. Kita tinggal contek aja cara kerja otaknya, kita terapkan untuk belajar, maka dia pasti bisa konsentrasi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kerja otak anak saat nonton film, main games, baca komik? Balance otak kiri kanannya. Nah, itu yang kita akan lakukan. So, supaya anak Anda bisa konsentrasi, satu, gunakan warna-warni. Warna-warni. Ingat, warna itu nggak sekedar untuk memperindah catatan, coretan-coretan Anda, tetapi dia punya emosi, punya coding. Kenapa logonya Smart FM
grup seperti itu ada maksudnya. Hmm. Kenapa bendera kita merah putih ada maksudnya, ada nilai emosinya, ada codingnya, ya. Hmm. Nah, warna-warni ini penting untuk ditambahkan. Nah, itu bisa ditambahkan saat kegiatan belajarnya, Hmm. ya. Catatannya, diktatnya. Pertama bekali dulu Hmm. dengan bolpen, spidol warna-warni atau highlighter warna-warni. Ya. Oke. Misalkan bagian yang penting digarisbawahi dengan spidol warna atau di highlighter dengan spidol warna. Nah, tinggal Hmm. anak tentukan sendiri codingnya. Hmm. Yang kira-kira penting garis bawahinya pakai tinta merah atau highlighter merah. Yang Hmm. kira-kira keluar di ujian atau ulangan atau di kuis dobelin dengan tinta biru. Nah, tentu kalau garis bawah bisa didobelin bawahnya lagi. Tapi kalau highlighter dicampur jadi bingung ya. Ya hati-hati ya. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau sudah satu highlighter ya satu garis bawah gitu ya. Hmm. Kurang lebih begitu. Nah, dari situ tiba-tiba bukan sekedar ini menandai mana yang penting, mana yang akan keluar, tapi otak kanannya ikut bekerja. Karena warna-warni Hmm. adalah otak kanan. Karena otak kanan bekerja, dia akan balance dengan otak kiri yang sudah sangat sibuk banyak-banyak dengan membaca materi-materi yang sedang dipelajarinya. Dua-duanya Hmm. akhirnya ikut kerja. Tidak akan sempat melamun. Hmm. Melamun itu terjadi karena otak kirinya overload, kanannya nganggur. Lalu kerja otak kanan salah satunya melamun akan menyeimbangkan dengan otak kirinya. Hmm. Tiba-tiba dia melamun. Gitu ya. Tapi kalau main games, warna-warninya ada, musiknya ada, imajinasinya ada, dia nyampur dengan otak kirinya. Maka full konsentrasi. Fokus. Warna-warni. Oke, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, di samping warna-warni, tambahkan, libatkan gambar atau sketsa. Gambar atau sketsa. Gitu ya. Artinya, ini tergantung pelajarannya masing-masing ya. Nah, tapi bisa dilakukan kapan aja. Contoh, kalau itu adalah soal matematika, jangan malas untuk menggambar, mensketsa. Ada sebuah sawah Pak Tani, bentuknya segi 4, ya Anda harus coret segi 4. Ya, seperti itu. Perbandingan antara A dan B, Anda gambar. Anda bikin tabelnya, Anda bikin diagramnya, bikin diagram garisnya. Ya, pro dan kontra, bikin timbangan, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan. Oke, itu gambar. Nah, lalu, saya sangat merekomendasikan, Smart Listener, Pak, ada gambar, ada warna. Ini jadikan satu gimana sih, Pak? Oke. Belajar, lalu gunakan mind map, mind mapping. Mind mapping itu sudah otomatis menggunakan otak kiri dan otak kanan. Ada gambar, ada warna-warni, ada irama di sana. Otak kiri kanan sudah otomatis dibikin balance. Belum lagi cara kerjanya pancaran pikiran. Itu sesuai dengan cara kerja alami otak kita. Terus Anda punya kebebasan untuk merestrukturisasi ulang apa yang Anda pelajari tanpa harus menerima secara urut dari bahan bacaan yang dikarang oleh orang lain yang otaknya beda dengan si anak. Dan otomatis dengan membuat mind map, Anda menyederhanakan dan meringkas secara drastis gila-gilaan. 10 halaman jadi 1 halaman saja. Hanya kata kunci keywordnya saja. Jadi ini nanti kita akan bahas juga di mencatat. Ya, saya juga rekomendasikan mencatat itu ada 2 metode. Pakai metode biasa, tapi plus manajemen otak, dan mind map. Mind mapping bisa juga untuk note taking. Ya, kira-kira demikian yang bisa Anda bisa menjadi solusi. Kalau Pak, saya belum tahu mind map, gampang ya. Tinggal sekali lagi kirim email kosong ke webinar@mybrainik.com, akan ada auto reply. Saya ada free webinar. Ya. Nanti juga tidak lama lagi saya akan melaunching Instagram saya yang lebih untuk pembelajaran, tips-tips, dan juga ada webinar-webinar, ada trainingnya juga. Anda bisa ikutin secara intens ya. Tapi kalau belum bisa mind map, pokoknya ada warna-warni, ada gambar, pasti membantu untuk konsentrasi ya. Oke.
Oke, baik. Itu tadi ya 3 hal yang bagaimana mengajarkan anak untuk bisa berkonsentrasi. Mungkin metode ini bisa Bapak, Ibu, atau para pengajar gunakan atau memberitahu kepada si siswa atau anak Anda. Mungkin yang pertama adalah gunakan warna-warni mungkin dalam pembelajaran materi untuk, menentukan topik-topik utama yang akan, ingin dihafalkan atau ingin dikonsentrasikan, seperti itu ya Pak Tanto. Bisa di-highlight dengan warna-warni, spidol merah, atau warna-warna yang mungkin anak-anak Anda sukai, seperti itu. Kemudian bisa libatkan gambar atau sketsa dan belajar menggunakan mind mapping yang nanti mungkin di sesi tersendiri akan kita pelajari ya Pak Tanto, mind mapping itu Ya, seperti apa dan bagaimana caranya. Oke, kita lanjut ke yang kedua Pak Tanto, memahami materi. oke. Sekali lagi, sebelum kedua, saya ingin menegaskan bahwa warna-warni ini, terutama bagi anak SMP, SMA, mungkin ada yang berkesan atau mungkin orang tua, ya. Ini kan kekanak-kanakan, itu kan zaman TK, mewarnai, tidak salah. Mata kita Oke. dirancang dan didesain untuk menerima informasi berupa warna-warni. Hmm, Tentu Anda lebih suka nonton TV warna daripada hitam putih. hmm, Anda oke. lebih suka baju Anda tentu ada yang warna-warni. Hmm, Ya. oke. Mata kita bisa melihat warna-warni, lihat sekeliling Anda, bukan monokrom. Ya, monokrom Hmm, itu kalau nggak salah matanya reptilia dan hmm, sebagian mamalia, ya, yang buta warna. Tidak, ya. iya, Jadi sekali lagi iya. hilangkan kesan itu. Ini justru akan membalance otak kanan untuk imbang dengan otak kiri supaya konsentrasi. Gitu ya. Oh, Oke. betul. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke Yang kedua, bagian yang kedua, memahami yaitu materi. memahami. Ya, Iya. memahami nanti akan lanjut sampai di sesi terakhir, saya rasa, supaya penggalannya ini. Tinggal berapa menit lagi? 2 menit lagi Pak 2 Tanto, menit mungkin lagi. Oke, berarti sebentar. Oke. review dulu. Yes. Memahami. Nah, smart listener, saya rasa kita tidak pernah diajari cara memahami. Kamu ini kok nggak paham-paham sih? Ya, anak-anak pahami. Pahami seperti apa caranya. Nah, saya akan menyoal soal permasalahannya dulu, kenapa anak tidak bisa paham. Oke, pertanyaan saya akan diwakili dijawab oleh Mbak Maria. Memahami itu apa sih? Memahami adalah mengerti materi yang saya terima. Iya, itu sinonimnya. Nah, Mbak Maria paham dengan apa yang saya jelaskan, artinya apa? Saya fokus, saya berkonsentrasi. Tidak persis seperti itu masalah registrasinya bahwa Mbak Maria berhasil memasukkan apa yang saya jelaskan ke otak. Tapi memahami. Seorang anak memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya. Itu adalah anak itu, artinya memahami itu berhasil mengasosiasikan informasi yang baru masuk dengan informasi yang sudah ada di dalam otaknya sebelumnya. Itu paham. Saya bilang ke Mbak Maria, saya mau cerita sedikit tentang daerah yang kemarin saya kunjungi yang terjangkit wabah demam berdarah. Mbak Maria manggut-manggut. Artinya Mbak Maria berhasil mengasosiasikan, mengkonek antara apa yang saya sampaikan dengan database yang sebelumnya ada di otaknya Mbak Maria. Mbak Maria udah pernah dengar, udah paham, ngerti tentang demam berdarah kan? Makanya manggut-manggut. Tapi kalau saya bilang, Mbak Maria, saya mau informasi soal daerah yang terjangkit penyakit cocomeo. Maksud Pak Tanto apa itu? Mbak Maria nggak paham karena gagal disconnect antara informasi yang saya berikan cocomeo dengan database. Database-nya nggak ada yang mengenai cocomeo. Ya. Oke. Ya, jadi ini soal mengkoneksi database lama dengan database baru yang baru akan dimasukkan. Paham ya? Sampai di sini dulu ya. Oke, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Mungkin banyak smart listeners juga yang belum tahu ya. Ternyata definisi dari memahami sendiri adalah yang tadi dijelaskan Pak Tanto, mengasosiasikan informasi baru dengan informasi database yang sudah ada dalam otak kita. Kita akan kembali di sesi berikutnya, smart listeners. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Mr. Brand Sutanto Windura. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Di topik kita malam hari ini 10 problema belajar anak. Dan di sesi terakhir ini kita masuk ke problem yang kedua, yaitu memahami materi. Kenapa anak bisa tidak paham? Tadi di sesi sebelumnya Pak Tanto sudah menjelaskan sedikit mengenai preview sedikit mengenai definisi dari memahami adalah berhasil mengasosiasikan informasi baru dengan informasi yang sudah ada di otak kita. Lalu kenapa anak bisa tidak memahami, Pak Tanto? Silahkan. Oke, baik. Jadi smart listener tidak harus Anda hafal atau tahu definisi memahami seperti yang saya sampaikan ya. Karena itu juga kata-kata saya sendiri nggak ada di buku, nggak ada di mana. Tapi saya tahu persis dengan saya mempelajari brain management, cara kerja otak, itulah yang terjadi. Ya, paham itu berhasil mengkoneksikan. Nah, lalu yang paling penting adalah kalau Anda udah tahu memahami seperti ini, nah tentu kenapa ini bisa terjadi anak tidak berhasil untuk memahami. Tidak lain karena anak belajar menerima informasi baru ini dari Pak Guru, Bu Guru, atau dari buku, betul? Oke, betul. Nah, Pak Guru, Bu Guru ini lebih tua atau sama umurnya dengan anak-anak? Lebih tua pastinya. Lebih tua, lebih spesialis. Guru matematika ya, dia udah mungkin sekolah gurunya matematika. Guru IPA ya mungkin sekolahnya FMIPA dan lain sebagainya. Pengarang buku apalagi, gelarnya mungkin profesor, doktor, MSc tentang materi yang dikarangnya. Nah, bagi Pak Guru, Bu Guru, pengarang buku, menjelaskan contohnya ke anak kelas 6 SD, 1 SMP, ini sudah gampang banget bisa dipahami. Tetapi anak kelas 6 SD, 1 SMP yang baru menerima informasi ini maksudnya apa gitu. Betul nggak? Betul. Ya kan? Jadi seolah-olah ini kok orang kok gampangin, saya kan baru pertama kali seolah-olah kalau anak boleh protes itu kan, ya kamu udah puluhan tahun ngajar ini, kamu udah puluhan tahun sekolah tentang bidang ini, kan saya baru pertama. Nah ini jadi gap. Belum lagi cara mengungkapkan. Anak harus membaca kata per kata urutan apa yang dituturkan di buku atau apa yang dituturkan dari mulut pengajar. Padahal kalau dituturkan dengan cara lain mungkin dia akan menjadi lebih paham. Ya seperti kita ngobrol sama orang kan, maksud kamu gimana sih? Coba-coba diulang lagi dengan cara lain gitu. Kadang kita minta seperti itu. Itu wajar karena otak guru, otak pengarang buku dengan otak anak
berbeda-beda. 7,5 Hmm, miliar orang di dunia tidak ada yang sama betul. cara belajarnya. Lalu bagaimana cara menyamakannya? Hmm, Kita tidak bisa secara linier. Ada dua cara, ya, akan saya habiskan di sesi ini. Ada dua hal yang mesti kita perhatikan supaya masalah ini teratasi. Pertama, kita anak atau siapapun tidak bisa menerima secara linier. Linier itu hmm, urutan kata-kata atau urutan kata-kata yang dibacanya. Semuanya harus diasosiasikan. Oleh sebab itu, sekali lagi, solusinya anak harus punya freedom, kebebasan untuk menuliskan, mengulang apa hmm, yang menurut dia lebih mudah dipahami. hmm, Dan metode itu hanya bisa difasilitasi oleh mind map, karena mind map hanya menuliskan kata kuncinya tanpa mengubah artinya. hmm, Tapi kalau itu dicatat apa adanya, anak ini kok kalimatnya kurang enak, harus saya rubah sendiri. Rasanya kalau nggak mahasiswa belum tentu punya keberanian dan punya kemampuan untuk itu, merephrase kata-kata. Tapi kalau mind map otomatis harus kata kunci. hmm, Jadi sekali lagi, yuk belajar mind map, nggak akan rugi. Ya, saya bicara begini karena saya ini maniak mind map, bukan karena saya ini pengajar mind map. Saya hmm, jadi trainer mind map karena saya maniak mind map dulu. Begitu ya. Sehari-hari saya tidak pernah lepas dari mind map untuk berpikir, baik untuk mengajar ataupun untuk bisnis saya. Ya. Itu yang pertama. hmm, Jadi cara kerja memasukkan informasi ke otaknya harus dirubah dulu, bukan hmm, linear tetapi mind map. Ya. Lalu yang kedua supaya anak paham channel informasi masuk ke otak ini harus tepat sesuai keunikan otak anak. hmm. Maksudnya channel bagaimana? Channel komunikasi. Nah, smart listener ini tidak lain adalah gaya belajar dominan atau personal learning style. Oke, seperti apa itu Pak Tanto? Nah, seperti kita tahu, ada Hmm, anak yang mudah menerima informasi, lebih mudah memahami kalau itu secara visual, berupa hmm, catatan, berupa hmm, tulisan, berupa gambar. Itu namanya visual learner, gaya hmm, belajar. Tapi ada anak yang justru lebih mudah memahami apa yang dijelaskan secara lisan atau lewat video oleh bapak ibu gurunya atau si pembuat konten video daripada apa yang ditulis di catatan atau di buku. hmm, Auditory learner gitu ya. hmm, Lalu ada anak yang lebih mudah memahami dengan dia praktek langsung, mencoba langsung. Ada peragaan langsung dibanding hanya kata-kata dan video pengajaran. Ada hmm. percobaan langsung, prosesnya ditunjukkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, smart listener, para orang tua, Anda mesti tahu Hmm. anak Anda ini dominan yang mana? Apakah visual, apakah auditorial, apakah kinestetikal atau fisikal itu? Dan Oke, ingat, kalau hmm, anak Anda tiga-tiganya bisa beda semua. oke. Dan untuk Akhirnya mengetahuinya apakah melalui tes atau bisa untuk mengetahui anaknya ada ini? angketnya, smart listener bisa, udah sering saya berikan ya. Hmm, Kalau masih mau mana ya, saya cari dulu ya. hmm, Hmm, bentar. Kalau mau ini bisa, hmm, sebentar ya, saya cari dulu linknya ya. Linknya adalah bit.ly, bit.ly ya, hmm, garis miring, Brainic, B-nya besar, hmm. Brainic, lalu minus gas ya, VAK, VAK. Ya, bit.ly ya untuk supaya pendek, garis miring, Brainic, B-nya besar, brain ditambah IC, lalu minus alias strip, VAK huruf kapital, Victory Alpha Kilo ya. Di situ akan Anda ditunjukkan langsung ke suatu apa itu? Google Drive, Anda bisa Hmm. download itu untuk tesnya, Mengetahui. angketnya termasuk analisisnya hasilnya. Dari situ Anda langsung tahu Hmm. anak Anda masing-masing gaya belajar dominannya apa. Termasuk Anda mesti tes sendiri orang tua dan guru. Supaya Anda tahu, oh pantesan saya ini visual, anak saya auditorial, saya cenderung Hmm. memaksakan gaya belajar visual ke anak saya yang auditorial, gitu ya. Pantesan nggak Yes.
pernah connect. Ya, Oke. kira-kira seperti itu smart listener ya. Jadi dua hal Yes. itu, satu saya sangat strongly recommend gunakan mind map untuk memahami. Anda akan memahami lebih baik, punya freedom, sederhana, lebih sedikit. Kedua, cocokin dengan gaya belajar dominan anak. Gaya belajar dominan anak tidak hanya belajar, tapi juga lingkungan belajarnya. Anak saya visual ternyata, tambahin penerangannya. Ya, ada poster-poster di kamarnya yang menunjukkan visual semangat, nggak hanya tulisan. Anak saya auditorial, nggak apa-apa ditemenin musik, nggak apa-apa dia ngomong sendiri, seolah belajar sambil ngomong sih. Kadang ditemani tanya jawab. Jadi lingkungan belajarnya juga disesuaikan dengan gaya belajar dominan anak Anda masing-masing. Yes, sudah 2 problem yang kita pelajari di sesi ini, Pak Tanto. Masih ada tersisa 3 lagi, mungkin kita akan bahas di minggu depan ya, Pak Tanto ya. Minggu depan. 3 problem belajar pada anak, membaca, mencatat, dan juga menghafal. Dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Tanto, tapi kita tampung dulu, akan kita bacakan di Tampung minggu dulu. depan ya, Pak Tanto ya. Tingkat semua nanti Yes. minggu depan. Ya, moga-moga minggu depan habis, kalau enggak ya masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga. Oke, sebelum Oh, closing mungkin bisa memberikan menjadi konklusi solusi. untuk topik di malam hari ini, Pak Tanto. Bagaimana, Konklusi sedikit untuk topik malam hari ini. Oke, baik. Jadi belajar akan menjadi lebih baik kalau Anda tahu problemanya. Berangkat dari problema, kita akan berikan solusinya. Solusi ini harus berupa berbasis otak alias menggunakan brain management. Karena sangat erat kaitannya dengan cara kerja otak. Cara kerja otak yang bagaimana? Cara kerja otak yang alami. Karena otak Anda dirancang dan didesain secara alami itu memang untuk belajar. Jadi mestinya belajar mudah. Contohnya saat anak belajar tanda petik melalui film yang ditontonnya, melalui games yang dimainkannya, melalui komik yang dibacakannya, itu juga belajar loh. Definisi belajar itu mendapatkan informasi baru, walaupun berupa games, berupa cerita komik dan lain sebagainya. Kita tinggal memindahkan cara kerja otak anak diterapkan untuk belajar. Maka problema belajar yang jumlahnya 5 itu mulai dari tidak bisa berkonsentrasi, gagal memahami, membaca tidak fokus, lambat, mencatat tidak bagus, menghafal tidak bisa banyak, gampang lupa, akan teratasi semuanya. Kita lanjut. Oke. Yes, bisa teratasi bersama dengan Smart Parenting and Creative Learning, tentunya bersama dengan Mr. Brain, Pak Sutanto Windura. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan di malam hari ini, sudah mengikuti topik malam hari ini. Dan bagi Anda yang terlewatkan, silahkan menonton tayangan ulangnya di YouTube Smart FM, kapanpun dan di mana saja. Akhirnya, saya Maria Delsa dan Saya Sutanto Windura, make the most of your brain. Selamat malam. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.